Selamat siang, kali ini saya sudah bersama Pak Willy. Dan yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih dulu karena sudah meluangkan waktunya buat bisa saya wawancarai di sini. Sama-sama, selamat siang juga. Bisa diceritain nggak Pak, biografi singkatnya mungkin? Oke, saya menceritakan secara singkat apa yang sudah saya tempuh ya. Jadi nama saya Willy Arto, saya arsitek di Yogyakarta. Awalnya saya dulu kuliah di Malang di S1 Universitas Brawijaya. Lalu S2-nya saya melanjutkan di UGM, tapi jurusannya Urban Design. Saya awalnya anggota IAI di IAI ya, Ikatan Arsitek Indonesia di Malang. Tapi karena saya berdomisilinya pindah sejak saya lulus S2, saya pindah ke Yogyakarta. Jadi saya pindah ke IAI DIY. Saya sudah aktif di dunia arsitektur ini mungkin sekitar 10 tahun resminya, tapi ya benar-benar dalam kapasitas ber-STRA ya, karena ada peraturan undang-undang arsitek, surat tanda register arsitek itu saya baru di 2021 kemarin kalau di STRA-nya. Tapi kalau secara SKA saya sudah di SKA Madya, di Kalian Madya di tahun 2018 mulai sampai sekarang. Terus saya punya studio, saya bersama dengan rekan saya tandem, kami beri nama BTS Studio. Awal mulanya BTS Studio itu sebenarnya juga terbentuknya juga baru di 2015. Sebenarnya karena kami berdua dari Jawa Timur, jadi sebenarnya BTS itu bukan berarti BTS yang K-pop ya, tapi BTS itu adalah Bromo Tengger Semeru gitu. Karena kami berasal dari Malang dan rekan saya kebetulan dari Malang juga dan kuliahnya di Surabaya. Kita ketemu bareng di S2 UGM, terus akhirnya kita ada kesamaan visi, kita berproyek bareng-bareng. Lalu kalau sama-sama dari Jawa Timur, jadi kita kasih namanya Bromo Tengger Semeru, itulah BTS Studio gitu. Tapi ya kantornya di sini. Bisa diceritain nggak Pak, mungkin beberapa dari karyanya yang pernah dikerjain sama Pak Willy? Setelah S1 lulus, saya buka studio sendiri bersama teman-teman saya lulusan, tapi nggak berhasil gitu karena kebanyakan orang dan pada akhirnya sulit untuk memanajemen studionya. Akhirnya saya bekerja sendiri, pakai nama saya sendiri, membantu beberapa pekerjaan teman atau orang lain yang butuh bantuan sebagai freelancer. Beberapa pekerjaan yang terkait dengan freelancer biasanya terbanyaknya adalah rumah sakit. Nah, jadi saya kalau misalnya dibilang agak banyak di proyek rumah sakit, memang iya. Jadi karena dari awal saya belajar lulus itu, memang rumah sakit adalah yang lumayan paling sering saya pegang. Saya belajar dari banyak orang, nggak cuman saya sendiri tiba-tiba berproyek, tapi saya juga ketemu dengan rekanan yang lebih senior dari saya, dan beliau lumayan paling banyak ngajarin saya dalam proyek rumah sakit, rumah tinggal, lalu beberapa pekerjaan ruang publik. Kalau ruang publik ada di karyanya ada di Kota Yogyakarta satu, ada ruang publik yang saya desain itu di Kampung Badran RW 10. Kalau mau main-main silahkan, di sana ada Mas Jati dan ada Pak Nur Hadi di sana. Nanti kalau misalnya datang secara tanpa izin pun juga nggak apa-apa karena itu ruang publik ya. Di proyek yang itu lumayan berkesan karena posisinya itu kerjasama dengan PUPR dan dengan Kobe Kobe Fire Department. Jadi ruang publik itu dinyatakan sebagai Bokomi. Bokomi itu adalah jaringan firefightingnya, program yang dibuat oleh Jepang dari Universitas Kobe untuk membuat pos-pos terkait dengan disaster management gitu ya. Jadi bencana kebakaran di kampung kota gitu. Nah, yang proyek ruang publik itu termasuk di Bokomi 192 nomornya. Nah, itu salah satu yang bisa didatangi. Terus yang setelah saya lulus S2, saya bekerja di orang, tidak langsung bekerja lagi sendiri. Jadi saya jalan 2 kali, freelancer jalan, tapi kerja di orang lain juga jalan. Saya sempat bekerja di CUDD gitu ya, di kampus UGM, itu di afiliasinya kampus UGM. Ada sih hasil karyanya, sebenarnya ada. Saya pas di CUDD itu hasil karyanya adalah asrama yang di utaranya Pasca Sarjana UGM, Jalan Kinanti itu asrama mahasiswa ya, sekarang udah ada. Terus di Lembah UGM yang sungai yang baru itu, yang Wisdom Park itu, dulu saya buat draft konsepnya,
tapi akhirnya dilaksanakan dengan bentuk yang berbeda. Sekarang jadi bentuk beberapa ada detail yang dirubah, tapi inti prinsipnya Wisdom Park itu yang pernah saya kerjakan bersama dengan CUDD gitu. Terus pekerjaan yang lain terkait dengan itu ada master plan di Parangtritis, ada master plan di kawasan Depok, beberapa rest area, anjungan cerdas di beberapa tempat. Anjungan cerdas dengan BTS Studio ya, bukan dengan CUDD. Lalu yang terakhir yang sebelum pandemi melanda itu 2019 ke 2020 itu ada proyek bersama BTS Studio di Banjarsari, di kawasan Desa Samigaluh di Kulon Progo. Ini kira-kira 40 kilo dari sini, sejam lah dari sini kalau naik motor, karena naik bukit. Itu desain satu tempat tapi desain 3 proyek. Ada Pasar Bujel, Pasar Bendawaru, dan Pendopo Balai Desa. Ya itu juga salah satu yang berkesan juga karena berhubungan dengan pemerintah desa dan masyarakat. Kita beberapa kali FGD di sana. Apalagi ya pekerjaan yang lain mungkin jauh-jauh sih, ada nggak di sini, ada di Jakarta, ada di Pondok Ranggon, lalu beberapa sekolah SD dan SMA 96, SD 09 Grogol, lalu Duren Sawit 14, lalu ada SMA 96, beberapa di Jakarta. Lalu yang jauh lagi ke arah timur Indonesia ada di desa wisata di Lombok, di Labuan Jambu, itu bikin master plan gitu. Nanti ya masih karena berhubungan dengan masyarakat, jadi masih proses membangun semua, nggak semua langsung ready gitu ya, nggak ready stock. Ya itu kira-kira kalau berkaitan dengan pengalaman kerja. Dari karya yang udah dijelasin Bapak tadi, saya tuh masih penasaran banget sama karya Bapak terkait proyek di Badran, yaitu ruang publik tadi. Kira-kira boleh dijelaskan lagi konsepnya gimana, Pak? Nah, konsep awalnya sebenarnya multifunction aja sih, multifunction space gitu. Di tengah-tengah kampung kota, lalu ada program untuk disaster management gitu. Nah, karena di sana sangat rapat pemukimannya, jadi rawan bencana gempa dan vertigengser dan kebakaran. Jadi semua rumah-rumah yang ada di sana itu sangat berdempet-dempet gitu ya, sehingga resiko tadi semakin tinggi, sehingga butuh satu tempat yang digunakan oleh masyarakat untuk aktivitas. Nah kebetulan di sekitaran sana di Kampung Badran tadi ada lahan tidak terpakai, tidak tergunakan. Jadi kami berdua, saat saya dan Irwan mendesain di situ bersama dengan masyarakat. Intinya multifunction space, gayanya tropis seperti biasa. Di sana kita bikin sebuah pos komando gitu, pos komando disaster, didampingi sama gudang mini untuk pemadam kebakaran, alat pemadam kebakaran. Jadi masyarakat dibantu oleh Kobe University membuat sarana gerobak fire hydrant gitu. Jadi mereka bikin manual gerobaknya. Rame-rame, jadi acaranya dibuka di saat 17 Agustus gitu, bareng-bareng diresmikan. Lalu pos komando yang saya desain dengan Irwan itu sebagai tempat untuk karena pusat komando ya, jadi berkumpul. Kalau malam masyarakat bisa menggunakan sebagai tempat ronda. Kalau hari-hari sore hari mau main gitar juga di situ ada amphitheater mini yang kita buatkan. Jadi intinya mewakili masyarakat. Lalu anak kecil kalau mau main bola ya di lapangan di sebelahnya itu kita desainkan sebuah lapangan multifungsi dari pasir, ada kursi, ada bangku-bangku di sekitarnya dengan peneduh-peneduh gitu. Tapi sekarang sudah mulai dikembangkan, jadi ada rumah komposnya, jadi masyarakat juga mengolah sampah di situ. Jadi konsepnya memang multifunction space sih, jadi tropik multifunction di sana. Itu kalau yang terkait dengan ruang publik Badran. Kira-kira hal-hal apa aja sih Pak yang jadi inspirasi Bapak, atau misalnya ada arsitek yang jadi panutan gitu dalam proses mendesain selama ini? Sempat aku lihat sebagai panutan adalah Ari Indra. Kalau dari urban design-nya sendiri Ridwan Kamil di awal-awal dulu dari Urbane. Ya, karena berangkatnya dari tadi itu dari ruang publik juga. Jadi kalau arsitek dari Ari Indra, kalau urban design dari Ridwan Kamil. Kalau untuk gaya bangunan sendiri nggak terlalu punya satu fokus sih, tapi intinya tetap berangkatnya dari tropis.
tropis kekinian gitu, itulah arahnya ke sana. Terus di custom, kita mainnya kalau di BTS Studio mainnya customized design. Oke, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk bisa kami wawancarai dan Bapak bisa sharing banyak sekali tentang perjalanan sebagai arsitek. Dan kami di sini mengucapkan terima kasih sudah dibantu dalam mengerjakan tugas. Thank you udah bersedia mewawancarai saya. Ya, jarang-jarang juga saya dapat kesempatan seperti ini. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak.